Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bertemu lagi bersama saya Indah Maulana Rahma, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Negeri 7 Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Imadewi Dia Astawa MPD selaku fasilitator dan Ibu Gusti Ayu Aris Widiantari SPD MPD selaku pengajar praktik yang telah mendampingi saya selama kegiatan ini. Dalam kegiatan praktek coaching supervisi akademik ini, saya, Indah Maulana Rahma, berperan sebagai supervisor, Bapak Gede Agus Arya Pratama berperan sebagai coach, dan Ibu Nimade Kusumawati berperan sebagai coachee. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari kegiatan praktek coaching supervisi akademik ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Bu Ina. Bagaimana kabarnya Pak Agus hari ini? Baik, Astungkara Bu Ina. Ibu Ina gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya sehat. Pak Agus hari ini mau melakukan proses coaching ya Pak Agus? Iya, betul sekali Bu Ina. Oke, baik Pak Agus. Nah sebelum Pak Agus melakukan proses coaching, ada nih beberapa hal-hal yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu bersama Pak Agus. Apakah boleh Pak Agus? Iya, boleh, silakan Ibu. Nah, jadi begini Pak Agus, nanti pada saat proses pelaksanaan coaching, antara coach dengan coachee akan saya amati, akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, diantaranya apakah proses coaching yang akan berlangsung nanti sesuai dengan alur tirta atau belum sesuai. Nah, kemudian apakah Pak Agus sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, kemudian apakah nanti Pak Agus bisa menjadi pendengar yang aktif seperti itu ataukah hadir dengan penuh pada saat proses coaching. Kemudian nanti saya juga akan mendengarkan jawaban dari coachee terkait dengan pertanyaan yang sudah Pak Agus berikan kepada coachee, apakah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Agus berikan. Nah, jangan lupa nih Pak Agus, harus disesuaikan ya dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses yang kreatif dan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee. Nah, oh ya Pak Agus, sebelum proses coaching ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyakan kepada Pak Agus. Boleh Pak Agus? Iya, boleh. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan pertama, kompetensi yang ingin Pak Agus kembangkan dalam proses coaching hari ini, kompetensi inti yang mana Pak Agus? Terkait kompetensi inti yang akan saya kembangkan dalam coaching nanti, yaitu yang pertama presence, ya, kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Nah, dari ketiga kompetensi yang tadi Pak Agus sudah sebutkan, kompetensi inti, nah yang lebih spesifik lagi, kompetensi inti mana yang ingin Pak Agus kembangkan dalam coaching hari ini? Kalau lebih spesifik yang ingin saya kembangkan ialah mendengarkan aktif Ibu dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, Pak Agus ingin mengembangkan kompetensi inti mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya. Oke, nah Pak Agus, dari percakapan coaching yang akan dilakukan nanti, apa nih indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan? Saya ingin coachee saya ini nanti bisa menemukan solusinya sendiri, kemudian permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu sendiri. Oke, baik Pak Agus. Nah, silahkan Pak Agus melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya ya, sehingga dapat menghasilkan hasil
berhasil sesuai dengan yang diharapkan dari proses coaching antara Pak Agus dengan coachingnya nanti. Nah, nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Agus. Iya, baik Ibu. Oke, semangat melaksanakan coaching Pak Agus. Iya, terima kasih Bu Indah. Oke, sama-sama. Selamat pagi Bu Kusuma, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Agus, kabarnya baik sekali Pak Agus. Iya, baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu. Nggih, hari ini kita akan membahas perencanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas nggih, sesuai permasalahan yang sudah Ibu sebutkan waktu niki. Apa tujuan utama yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Baik Pak Agus, adapun tujuan utama yang ingin saya capai dalam coaching kali ini itu untuk memahami dan bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sehingga nanti saya bisa memenuhi kebutuhan belajar semua siswa saya yang bisa belajar menjadi lebih efektif Pak Agus. Baik, kalau begitu mari kita identifikasi beberapa hal terlebih dahulu. Apa saja kendala yang saat ini Ibu hadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas nike? Kalau berbicara tentang kendala, salah satu kendala yang utama yang sering saya temui itu adalah banyaknya variasi kemampuan dari siswa saya, kemudian gaya belajar siswa yang berada di kelas juga beragam, di mana saya merasa kesulitan dalam merancang kegiatan belajarnya yang bisa untuk memenuhi kebutuhan semua siswa saya Pak Agus. Baik, dari kendala tersebut, apa Ibu sudah mencoba strategi tertentu untuk mengatasi masalah itu? Dari masa tersebut, saya sudah pernah mencoba nih Pak Agus mengelompokkan siswa saya berdasarkan kemampuan mereka, tetapi saya itu masih juga merasa kurang efektif, di mana dalam menyusun materi dan aktivitas yang sesuai itu untuk setiap kelompoknya. Seperti itu. Kalau selain itu, apa ada kendala lain yang Ibu hadapi dalam perencanaan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, kalau kendala lain yaitu ada Pak Agus tentang waktunya Pak Agus. Waktu untuk merencanakan dan menyiapkan materinya yang berbeda untuk setiap kelompok itu menjadi tantangan besar bagi saya Pak Agus. Baik, jadi tantangannya itu mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan, kemudian terbatasnya waktu seperti itu Bu. Baik, mari kita buat rencana untuk mengatasi kendala ini. Pertama, adakah ide-ide kegiatan yang penting menurut Ibu untuk mengetahui kebutuhan belajar murid? Menurut saya ya, hal yang dilakukan itu mungkin melakukan asesmen awal Pak Agus, untuk mengetahui kemampuan dari siswa saya, kemudian gaya belajar yang diinginkan oleh masing-masing siswa saya, sehingga dengan data itu nanti saya bisa merancang pembelajaran agar tepat sasaran, begitu Pak. Baik, selanjutnya menurut pikiran Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan agar mereka lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran? Menurut saya bisa nanti membuat sebuah rencana pembelajaran yang bagus, yang lebih fleksibel dengan berbagai pilihan aktivitas dan materinya tentunya, misalnya untuk menyediakan berbagai tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda, menggunakan media pembelajaran yang beragam, dan memberikan pilihan atau cara siswa untuk menunjukkan seberapa dari pemahaman siswa tersebut. Ide bagus sekali itu Ibu. Selain itu hal lain ya, adakah hal lain yang menurut Ibu bisa mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Hal lain yang dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi mungkin kita bisa memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi, di mana sekarang sudah banyak ada platform pembelajaran online yang seringkali memiliki fitur-fitur yang memungkinkan kita untuk menyesuaikan materi dan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing siswa kita. Wah, dari ide-ide yang Ibu sebutkan tadi itu ide yang sangat bagus Ibu. Untuk sekarang, apa nih yang perlu Ibu lakukan sehingga pembelajaran diferensiasi bisa berjalan dengan baik? Saya akan melakukannya dengan penuh bertanggung jawab untuk melakukan asesmen awal terhadap siswa saya. Kemudian saya akan merancang pembelajaran yang sesuai dengan hasil asesmen tersebut
Setelah itu saya juga akan mencoba berbagai strategi yang sudah bisa kita diskusikan itu untuk mengevaluasi dari keefektifan dari siswa tersebut. Bagus sekali Ibu. Kita memang perlu ya memastikan adanya dokumentasi dan evaluasi dari setiap pembelajaran seperti itu Bu. Oke. Selanjutnya dalam sesi coaching ini Bu, kira-kira hal baik apa yang bisa Ibu dapatkan selama sesi ini? Hal baik yang saya dapatkan dari kegiatan coaching hari ini, saya mendapatkan solusinya Pak Agus. Dari permasalahan yang saya hadapi, saya bisa menemukannya. Ternyata dari pembelajaran berdiferensiasi, bisa kita menggunakan platform-platform dan media pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan dari belajar siswa dan asesmen awal yang tadinya itu sebagai data, sehingga kegiatan pembelajaran yang direncanakan itu menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Bu Kusuma. Saya yakin dari ide yang Ibu paparkan tadi, Ibu bisa nanti mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan sukses dan mencapai tujuan Ibu. Baik Pak Agus, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Pak Agus. Saya sangat bersemangat dalam menerapkan strategi-strategi pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas. Semoga kedepannya dapat bermanfaat. Astagfirullah, terima kasih Bu. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Bu Indah. Bagaimana tadi proses coachingnya menurut Pak Agus? Apakah sudah lancar atau belum? Astagfirullah berjalan dengan lancar Ibu. Berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan yang Pak Agus harapkan? Iya, astagfirullah Ibu. Oke, menemukan solusi coachingnya dari proses coaching tadi? Ya, saya rasa sudah menemukan solusinya. Ya, alhamdulillah sudah sesuai dengan harapan ya Pak Agus Iya, ya. betul sekali. Nah Pak Agus, setelah saya melakukan observasi dalam proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada Pak Agus. Boleh Pak Agus? Iya, boleh silakan Ibu. Oke, nah baik. Begini Pak Agus, dalam pelaksanaan coaching tadi, pertanyaan pertama saya, apa nih proses yang sudah dilakukan selama pelaksanaan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diharapkan? Baik, yang sudah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya, saya sudah melakukan dengan alur tirta Ibu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawabnya. Sehingga alur tersebut saya rasa sudah dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Oke, bagus sekali itu Pak Agus. Jadi Pak Agus sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan alur tirta seperti itu ya. Nah, Pak Agus, dari hasil observasi yang saya amati, juga ada beberapa catatan nih. Di antaranya Pak Agus sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian Pak Agus sudah mengidentifikasi masalah yang sedang dialami oleh coachee, kemudian Pak Agus sudah mengarahkan coachee sehingga coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya, serta Pak Agus juga berhasil menumbuhkan atau menstimulus coachee sehingga coachee dapat menentukan rencana aksi yang akan dilakukan untuk bisa menyelesaikan masalah. Kemudian dari catatan saya, Pak Agus juga sudah berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komitmen dari diri coachee terhadap langkah yang dilakukan agar rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachee dapat berjalan dengan baik. Nah, saya juga melihat nih pada saat observasi tadi, Pak Agus sudah fokus terhadap coachee sehingga dapat hadir secara penuh atau present. Kemudian Pak Agus juga mendengarkan dengan aktif saat coachee bercerita tentang masalahnya. Kemudian Pak Agus juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Itu sudah sangat bagus sekali Pak Agus. Nah, pertanyaan saya lagi nih, kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Agus kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching yang tadi sudah dilaksanakan antara Pak Agus dengan coachee? Baik, kalau dari saya rasa semua kompetensi mungkin yang saya perlu kembangkan lagi dari coachingnya ini. Terutama mungkin dari saya harusnya lebih memahami lagi proses alur tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Kemudian saya harus menjadi pendengar lebih
menjadi pendengar yang aktif, kemudian lebih aktif untuk menerima masukan-masukan seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Pak Agus. Pak Agus ingin mengembangkan semua kompetensi inti coaching ya Pak Agus ya. Kemudian semoga kegiatan hari ini yang sudah dilaksanakan dapat bermanfaat dan kedepannya proses coaching yang akan dilaksanakan semakin baik lagi sebagai upaya kita untuk bisa memberdayakan diri, memberdayakan teman-teman sejawat serta murid-murid di sekolah kita melalui proses coaching. Semangat ya Pak Agus. Terima kasih Ibu Indah atas masukan motivasinya sebagai observer. Sama-sama Pak Agus. Terima kasih. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang sudah saya laksanakan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Nama budaya. Salam kebajikan. Rahayu.